Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 417, bahaya tersembunyi. Ketidaknyamanan. Apa yang bisa menjadi ketidaknyamanan? Zhang Yuan mengangkat alisnya. Lalu Yun dan Feng tersenyum ringan. Kalian berdua, saudara laki-laki kedua saya pergi mengunjungi kerabat dengan keponakan saya setelah makan malam barusan. Tidak apa-apa, kita tunggu sebentar di sini, kata Han Bing sambil tersenyum. Melihat penolakan Zhang Yuan, dia menduga pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Mungkin seperti yang ditebak Lin Yu. Pria bertopeng itu benar-benar Zhang Yuxi. Saya harus menunggu sampai Zhang Yuxi jika saya berhati-hati. Ini, keponakan saya baru saja kembali dari luar negeri. Kerabat saya pasti banyak bicara ketika mereka melihatnya. Saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Mungkin mereka tidak akan kembali malam ini. Zhang Yuan berkata dengan malu-malu, saya akan membantu Anda meneruskannya. Tidak masalah, mari kita tunggu. Jika kita benar-benar tidak kembali, maka kita akan kembali besok. Han Bing berkata sambil tersenyum, bersikeras untuk menyerahkan undangan dan hal-hal lainnya kepada Zhang Yuxi secara pribadi. Ya, tidak apa-apa bagi kita untuk menunggu. Kenapa, kepala Zhang tidak menyambut kita? Lin Yu juga menggema, dan semakin Zhang Yuan menolak, dia merasa bahwa kecurigaan Zhang Yuxi semakin besar. Dimanapun, biasanya hanya ada sedikit orang di sini. Dua tamu terhormat dari Departemen Intelijen Militer bersedia tinggal di sini sebagai tamu. Saya tidak bisa memintanya. Zhang Yuan tersenyum, lalu berteriak kembali dengan keras, kemarilah, ambil Taiping Hokui saya yang berharga bawa ke sini. Begitu suaranya turun, kepala pelayan dengan cepat mengantarkan teh. Zhang Yuan tersenyum sambil membuat teh. Mayor He, ku dengar kau, mayor dari Departemen Intelijen Militer, sedang bekerja, kan? Tidak buruk, Lin Yu mengangguk. Adik laki-laki benar-benar memiliki masa depan yang menjanjikan. Setahu saya, Departemen Intelijen Militer tidak pernah mengatakan bahwa itu telah ditangguhkan, tetapi ini adalah pembuka mata bagi Zhang. Zhang Yuan tertawa. Meskipun nadanya sangat jelas, tetapi dengan arti yang sangat ditargetkan, saya tidak tahu unit mana yang dulu dimiliki Mayor. Pahala militer apa yang telah Anda buat untuk Mi? Ketika sedang berbicara, dia menahan amarah di dalam hatinya, ketika dia memikirkan putranya dikeluarkan dari korps keamanan karena He Jiarong ini, dia merasa sedih dan marah. Dan yang mengejutkan, bocah itu mampu selamat dari penyergapan begitu banyak orang di Hotel Victoria malam itu, sungguh luar biasa. Maaf, Kepala Zhang, Departemen Intelijen Militer kami adalah Departemen Intelijen Independen di bawah yurisdiksi Komisi Militer. Ini bersifat rahasia yang kuat. Anda tidak berhak mengetahui operasi dan keputusan tertentu, dan kami memaafkan kami untuk tidak memberi tahu. Han Bing tidak mengatakan apa-apa. Menjawab dengan sopan. Ini wajar, dan saya hanya ingin tahu, jadi saya bertanya, saya harap Anda tidak masuk ke dalam hati Anda. Zhang Yuan menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, Kepala Zhang, meskipun saya tidak dapat memberitahu Anda secara spesifik, saya dapat memberitahu Anda bahwa Mayor He adalah orang yang sangat cakap. Inilah mengapa Departemen Intelijen Militer kita menghargainya dan membuat pengecualian untuknya. Han Bing tertawa mengatakan, seperti beberapa hari yang lalu, sekelompok junior yang sadar diri dan tidak tahu malu ingin menggunakan tentara bayaran yang terlatih secara internasional untuk menyergap Mayor He. Pada akhirnya, Mayor He aman dan sehat, dan sebagian besar tentara bayaran tersesat. Ketika dia berbicara, dia dengan sengaja menekankan kata, junior yang tidak tahu malu, yang jelas memiliki arti, jika keluarga Zhang terlibat dalam masalah ini, maka dia menyalahkan keluarga Zhang dengan telanjang.
Zhang Yuan penuh energi dan darah ketika dia mendengar ini, tetapi dia masih berpura-pura terkejut, mengerutkan kening karena terkejut. Oh, ini terjadi, Mayor He, kamu baik-baik saja. Siapa yang begitu berani taruh tangan brutal ini pada Mayor Departemen Intelijen Militer? Entahlah, tapi coba tebak, aku juga tahu kalau itu pasti dilakukan oleh beberapa penjahat jelek yang tidak sebaik babi dan anjing, kata Han Bing enteng. Wajah Zhang Yuan membiru, dan dia menelan, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Dia menyipitkan mata pada Lin Yu dan berkata, karena Mayor dia baik-baik saja, tapi sekali lagi, keterampilan Mayor He benar-benar mengejutkan. Kecelakaan. Lin Yu tersenyum, kamu tidak perlu heran. Terakhir kali aku berdiskusi dengan Master Ling Langzang, dia pasti tahu kemampuanku. Zhang Yuan hampir memuntahkan darah lama ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Lin Yu sedang berbicara tentang terakhir kali dia menendang putranya untuk menemukan gigi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ketika masalah ini diangkat sekarang, dia masih tidak bisa mengangkat kepalanya di depan sekelompok kolega. Jika bukan karena status Departemen Intelijen Militer, dia akan berpisah dengan Lin Yu dan Han Bing sejak lama. Perlakukan mereka dengan sopan. Hehe, ayo, minum teh, minum teh. Zhang Yuan awalnya ingin meminta penawaran, tetapi tawaran itu tidak berhasil, dan dia marah, jadi dia berhenti berbicara dan meminta Lin Yu dan Han Bing untuk minum teh. Paman, apakah ada tamu di rumah? Pada saat ini, dua sosok dengan cepat masuk dari luar, salah satunya adalah putra bungsu Zhang Yuan Zhang Yitang, dan yang lainnya adalah putra Zhang Yuxi, Zhang Yiting. Dialah yang baru saja berbicara. Saya melihat wajah persegi Zhang Yiting, wajah putih, dan sepasang mata yang cerah, yang terlihat sangat mirip dengan Zhang Yuxi. Lin Yu dan Han Bing tidak terlalu terkejut setelah melihat Lin Yu dan Han Bing. Tapi setelah Zhang Yitang melihat mata Lin Yu memancarkan sedikit kepahitan, dan hatinya penuh dengan kebencian. Oh, Xiao Ting, kenapa kamu kembali sepagi ini, bagaimana dengan ayahmu? Zhang Yuan bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat keponakannya tersenyum di belakangnya. Oh, bukankah paman saya tinggal dengan kakak laki-laki tertua saya? Ayah saya tinggal di sana, berbicara dengan paman saya. Zhang Yiting tersenyum. Saya akan memperkenalkan mereka kepada Kolonel Han Bing Han dan Mayor He Jiarong He dari Departemen Militer dan Politik. Zhang Yuan buru-buru memperkenalkan mereka, Kolonel Han, Mayor He, ini keponakan saya, Zhang Yiting, yang baru saja kembali dari luar negeri. Lin Yu dan Han Bing bangkit dan tersenyum dan menyapa Zhang Yiting. Lin Yu menemukan bahwa mata Zhang Yiting sengaja menatapnya, dan tidak bisa tidak melihat ke arahnya setelah menghubungi tatapan Lin Yu. Zhang Yiting segera melirik ke samping dengan tenang. Ngomong-ngomong, Yiting, kamu baru saja kembali. Kedua petugas ini datang ke sini untuk mengirim undangan ke ayahmu. Mengapa kamu tidak mengajak mereka untuk melihat ayahmu? Zhang Yuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, mereka berdua akan ikut denganku. Kakak tertuaku akan tinggal di sebelahmu. Zhang Yiting mengangguk dan tersenyum, lalu berbalik dengan Zhang Yitang dan berjalan keluar. Lin Yu dan Han Bing tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jelas, mereka tidak berharap Zhang Yiting setuju dengan begitu bahagia. Keduanya saling memandang, lalu menyapa Zhang Yuan, dan dengan cepat mengikuti. Zhang Yuan tersenyum dan mengangguk. Tetapi setelah mereka keluar, wajah mereka langsung tenggelam, dan ada rasa dingin yang tak berujung di seluruh wajah, dan berkata dengan dingin, kemarilah. Menguasai. Pada saat ini, kepala pelayan bergegas. Ambilkan semua perlengkapan teh dan 2 kursi di atas meja ini untukku dan buang. Zhang Yuan berkata dengan dingin. Kepala pelayan itu sedikit terkejut, lalu mengangguk, dan dengan hormat berkata, iya. Karena Zhang Yihong dan villa ayahnya termasuk dalam komunitas yang sama, dan hanya ada beberapa keluarga yang dipisahkan oleh mereka,
Lin Yu dan Han Bing tiba dalam beberapa langkah. Zhang Yitang mengetuk pintu, dan pengasuh itu berlari keluar dan membuka pintu. Setelah mereka masuk, dia mengunci pintu lagi dan membawa mereka masuk. Villa tempat tinggal Zhang Yihong juga merupakan rumah terpisah, yang bahkan lebih luas dari kediaman ayahnya. Seluruh halamannya penuh dengan halaman rumput, dengan hanya jalan setapak beraspal di tengahnya. 2. Harap tunggu di halaman dulu, saya akan masuk dan memberi tahu saya. Zhang Yiting tersenyum meminta maaf, kakak laki-laki saya tidak suka mengganggu orang lain, dan paman, bibi, serta 2 keponakan saya juga tinggal di sini. Jadi tidak nyaman untuk membawa Anda dengan gegabah, mohon maafkan saya. Oke, tolong beritahu Zhang Erie, biarkan aku memberikan semua barang yang kumiliki, dan setelah memberikannya, kita akan segera kembali. Han Bing mengangguk. Tidak masalah. Zhang Yiting mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah bersama Zhang Yitang dan pengasuhnya. Zhang Yitang juga secara khusus mengunci pintu kaca ruang tamu, dan Chong Lin Yu dan Han Bing, yang sangat tersembunyi, menunjukkan senyum sinis. Setelah memasuki pintu, kita bahkan tidak diizinkan memasuki ruang tamu. Siapa ini? Lin Yu bergumam sedikit tidak nyaman. Meskipun Zhang Yiting ini tampak sopan dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, Lin Yu merasa bahwa seluruh tubuhnya cerdas, dan dia mengeluarkan napas dingin. Lupakan, tunggu sebentar, selama mereka bisa membiarkan kita melihat Zhang Yuxi. Han Bing berkata, agak tidak setuju, tapi meskipun ini awal musim semi, malam di malam hari masih sangat dingin, dan dia tidak bisa menahan untuk membungkusnya. Melapisi tubuh. Merayu. Pada saat ini, suara rendah yang aneh tiba-tiba datang dari arah halaman belakang, disertai ledakan langkah kaki yang berisik. Lin Yu dan Han Bing saling memandang dengan rasa ingin tahu, keduanya sedikit penasaran, mereka berbalik dan berjalan menuju halaman belakang, dan melihat ke dalam. Namun karena halaman belakang tidak menyala dan cahayanya sangat gelap, mereka berdua sama sekali tidak bisa melihat halaman belakang, mereka hanya melihat sebagian black hole, namun tiba-tiba muncul beberapa lampu hijau di bagian gelap black hole tersebut. Hati-hati. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia menarik kembali Han Bing, yang hendak bergerak maju. Begitu suaranya jatuh, beberapa raungan rendah datang darinya, beberapa sosok kuat bergegas ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim. Mereka tiba-tiba melompat, dan beberapa baskom darah penuh gigi tajam tiba-tiba menggigit udara. Dengan cepat melintas, dan kemudian melihat beberapa anjing besar berwarna abu-abu, ramping, bermulut panjang menatap mereka sambil tersenyum, membuat suara rengekan rendah di mulut mereka. Kulit Han Bing berubah tiba-tiba saat melihat pemandangan ini. Dia mencium bau udara hangat yang berhembus dari udara, dan merasa takut untuk beberapa saat. Jika Lin Yu tidak menariknya tepat waktu, dia mungkin telah digigit oleh salah satu anjing. Zhang Yihong punya banyak anjing. Han Bing melirik dengan hati-hati ke arah anjing-anjing di depannya, merasa sedikit ketakutan. Ketika dia masih kecil, dia pernah dikepung dan digigit oleh beberapa anjing tentara yang galak saat dia berlatih. Jadi dia yang tidak takut pada dunia, dia hanya untuk ini anjing galak memiliki rasa takut di hati mereka. Lin Yu melirik anjing-anjing ganas di depannya, tanpa melihat keturunan mereka untuk beberapa saat, melirik rongga mata mereka yang tumpul dan gigi melengkung di mulut mereka. Kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget, mereka bukan anjing. Itu serigala. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.